Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili presentasi dari kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Anak Usia Dini yang disusun oleh Arifatul Aulia, NIM 2419030, Novianti 2419024, Tismana 2419036, Milda Lutfiana 2419042. Kita mulai pembahasan dari konsep belajar ya. Menurut klien adalah proses experiential atau pengalaman, yaitu proses belajar yang menghasilkan pembelajaran perilaku yang relatif permanen dan yang tidak dijelaskan dengan keadaan kedewasaan atau tendensi alamnya. Rumusan ini behavioristik ya, meskipun dipengaruhi oleh fenomenologi, terus bagian dari psikologi belajar yang behaviorisasi humanistik, artinya memang belajar tidak terjadi karena proses kematangan diri dalam saja ya, melainkan juga dari perolehan pengalaman yang bersifat eksistensial. Terus psikologi tersebut tinjau dari perspektif humanistik eksistensial, dilandasi oleh asumsi yaitu suatu pendekatan yang menekankan persepsi individualnya sendiri. Terus B, prinsip-prinsip berbasis edutainment. Kita akan membahas prinsip-prinsip berbasis edutainment, yaitu prinsip edutainment yaitu bermula dari adanya asumsi bahwa pembelajaran atau pendidikan di sekolah dan masyarakat itu tidak menyenangkan, terus mencemaskan, menakutkan bagi anak-anak ya. Mungkin anak itu sendiri itu tidak nyaman dengan keadaan lingkungan di sekolah itu atau pendidikan itu, terus tidak nyaman, terus mungkin ada masalah tersendiri dan anak itu ada pendapat yang menyebutkan bahwa ada 3 alasan yang melandasi munculnya konsep edutainment ya, supaya anak itu bisa belajar dengan mudah, menyenangkan. Ya, ini kita bahas ya. 1, perasaan positif, senang atau gembira, akan mempercepat pembelajaran. Sedangkan perasaan negatif itu anak itu akan sedih, takut, terancam, dan merasa tidak mampu. Jadi sebagai yang mengajar itu harus membuat nyaman anak itu dengan dengan proses belajar yang menyenangkan. Terus 2, jika seorang mampu menggunakan potensi, nalar dan emosinya secara jitu, maka akan membuat loncatan prestasi. Membuat loncatan prestasi itu membuat anak itu lebih pintar, mungkin lebih cepat menanggapi pelajar yang diajarkan pada anak itu. Terus 3, apabila setiap belajar dapat dimotivasi dengan tepat dan diajar dengan benar, terus cara menghargai gaya belajar yang modalitas mereka, maka mereka akan dapat mencapai hasil yang optimal. Terus C, teori belajar anak usia dini itu ada 1 ya, teori belajar berbasis edutainment. Tadi udah dijelaskan supaya anak lebih menyenangkan, mengasihkan, dan santai pembelajarannya. Terus teori belajar kooperatif, yaitu teori belajar kooperatif adalah merupakan teori belajar menggunakan kelompok kecil siswa atau ada beberapa siswa yang menjadi satu, misal 4 atau 3, 5, dijadikan kelompok supaya bekerja sama, bisa saling sosialisasi, bisa saling mengenal. Terus teori otak triun merupakan istilah yang menggambarkan tentang otak manusia yang terdiri dari 3 bagian. Ketiga bagian tersebut dikenal pula dengan Tritunggal atau 3-in-1. C, teori kecerdasan majemuk adalah sebuah teori yang menghadirkan model pemanfaatan otak yang relatif baru ya. Terus menurut teori ini kecerdasan seorang dapat
dilihat banyak dimensi, tidak hanya kecerdasan verbal, berbahasa, atau kecerdasan logika. Dan kata lain, seorang dapat memiliki kecerdasan sesuai dengan kebiasaan yang disukainya. Terus 8 kecerdasan majemuk yang digunakan oleh Howard Gardner yaitu 1. Linguistik, 2. Logika matematika, cirinya kepekaan terhadap pola-pola, garis-garis, numerik. Terus visual spesifik, kepekaan dalam membayangkan dunia, atau anak kecil kan sukanya membayangkan ya, mungkin dari membayangkan itu dapat menjadikan pembelajaran. Musikal yaitu ciri kepekaan terhadap musik, irama, terus nada-nada. Terus second street, cirinya kemampuan mengontrol gerak tubuh. Terus 6. Interpersonal, kepekaan merespon secara tepat sesuai hati, temperamen. Jadi kalau mungkin anak itu nggak mood, nggak suka belajar mungkin ya. Intrapersonal, terus naturalialis. 2. Teori perkembangan, para ahli psikologi perkembangan melihat bahwa anak itu memiliki motivasi yang dimilikinya sejak lahir atau menjadi mampu sejak lahir. Jadi sejak lahir itu mungkin mau gimana pun anak itu tuh udah punya pemikiran yang matang, terus kalau diajarin itu selalu mengerti. Jadi sejak lahir emang sudah pintar menurunkan ibunya mungkin atau bapaknya ya. Jadi sekian ya, itu dia teori belajar pada anak usia dini dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.